berjumpa kembali nak. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Nah, saat ini kita telah memasuki Prapaskah yang ketiga dengan subtema Aku senang menabung. Aku senang menabung. Marilah kita siapkan hati kita untuk memulai ibadat kita. Untuk memulai ibadat kita, marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk ke lagu pembuka. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena kami dapat berjumpa dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita. Kami saat ini mau mendengarkan sabdamu. Semoga sabdamu dapat kami dengarkan dengan baik. Amin. Marilah kita bernyanyi lagu antar bacaan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Firman kita pada hari ini diambil dari bacaan kitab suci Lukas 15 ayat 11 sampai 20. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dan bangkit dan pergi, dan bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Oke, tadi anak-anak ibu sudah mendengarkan bacaan kitab suci kan anak-anak ibu? Ayo, siapa anak-anak ibu yang masih mengingat bacaannya? Nah, pasti anak-anak ibu pasti mengingatnya.
Jadi dalam kitab suci itu nak diceritakan ada seorang bapak yang sangat kaya. Dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama nama anaknya si sulung, yang kedua namanya si bungsu. Si sulung itu anak yang rajin, anak yang suka menabung, anak yang pekerja keras, dan anak yang penurut kepada orang tua. Tetapi kalau si bungsu anak-anak ibu, si bungsu ini anak yang boros, anak yang suka menghambur-hamburkan uang, anak yang suka pergi main-main ke sana, membeli sesuatu yang mahal-mahal. Nah, terus suatu hari si bungsu meminta harta kepada bapaknya. Nah, harta itu bisa berupa uang ya anak-anak, bisa berupa uang, rumah, mobil, atau lain sebagainya. Dia bilang seperti bapaknya seperti ini. Bapak, aku sudah besar. Aku mau minta semua hartaku, bagianku. Bapak harus memberikannya untukku. Nah, kata si bungsu. Nah, anak-anak ibu, menurut anak-anak, sifat si bungsu itu bagus tidak? Tidak ya nak? Iya, karena dia meminta kepada ayahnya dengan tidak sopan. Lalu, setelah itu, setelah mendapatkan harta, si bungsu pergilah dia jauh ke negeri orang. Pergilah dia menghambur-hamburkan uang, pergilah dia membeli sesuatu yang tidak berguna, sampai harta yang dimiliki si bungsu itu habis. Si bungsu nggak punya lagi uang, sedikit pun dia tidak punya uang, ya kan? Tetapi si sulung berlimpah dengan bapaknya. Dia bisa hidup enak, dia bisa membantu bapaknya, mengurus pekerjaan bapaknya. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada anak-anak ibu, apakah sifat si bungsu tadi baik? Ya, tidak baik. Kenapa tidak baik, nak? Karena dia menghambur-hamburkan uang. Kalau untuk anak-anak ibu nih, kalau menghamburkan uang itu seperti ini. Mama, aku mau beli mainan itu. Aku suka mainan itu, harus itu. Nah, dengan terpaksa mama memberikannya. Tetapi uang yang sudah dikeluarkan membelikan mainan itu kan sudah tidak berguna lagi, karena setiap waktu membeli mainan, ya kan? Iya. Setelah itu boleh juga gini nak, kalau ibu memberikan jajan, misalnya ibu memberikan jajan ini, ibu punya uang ini 4.000 ya anak-anak ya. Boleh dijajankan 2.000, tetapi 2.000 lagi disimpan, disisihkan, dimasukkan ke dalam celengan. Nah, kalau setiap hari disimpan dan ditabung, apa yang terjadi anak-anak ibu? Iya, celengannya penuh dan anak-anak ibu punya uang yang banyak. Iya, begitulah cerita ibu. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari cerita hari ini anak-anak, kita harus rajin menabung. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita nih pengen beli sesuatu, misalnya pengen membeli sepeda. Nah, kalau uang kita sudah banyak, kita bisa membelinya. Ya kan anak-anak? Jadi, mulai sekarang belajarlah untuk menabung. Terima kasih. Dadah. Doa umat. Bagi para pemimpin gereja, Tuhan, semoga Engkau membantu para pemimpin gereja yang senantiasa mengajari kami berdoa. Semoga mereka sehat-sehat
dan bisa membantu melayani kami setiap hari. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin di negara kami, ya Tuhan, Engkau memberikan kepada kami para pemimpin yang baik hati. Karena mereka kami dapat menikmati bangunan sekolah, jalan raya yang baik, dan juga rasa aman di tempat ini. Semoga kami mampu bersyukur atas semua kebaikan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi orang tua kami, ya Tuhan, karena orang tua kami yang baik, kami dapat hidup. Mereka juga telah merawat, membesarkan, dan menyekolahkan kami. Kebutuhan kami juga sudah mereka lengkapi. Tuhan, semoga mereka sehat-sehat dan mudah rezeki sehingga kami dapat belajar dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kami sendiri, Tuhan Yesus yang baik, kami telah bermain dan mendengarkan sabda-Mu. Kami telah Engkau ajari agar kami menggunakan uang dengan seperlunya. Semoga kami semakin senang menabung agar kelak uang yang kami miliki itu dapat kami pakai untuk kami gunakan dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Marilah kita satukan doa-doa permohonan kita dengan lagu Bapa Kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Sebagai doa penutup, kita berdoa doa tahun Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Untuk menutup ibadah kita, nak, marilah kita tandai diri kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian acara ibadat kita telah selesai. Syukur kepada Allah.